Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini. Terima kasih untuk Ibu Gembala, terima kasih untuk majelis di tempat ini yang memberi kesempatan saya untuk saya boleh sharing kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya kenalkan sedikit. Nama saya Wiji Prastio. Mungkin kalau Bapak Ibu Saudara lihat wajah saya kok nggak sesuai dengan nama gitu ya. Kebanyakan orang tebak saya itu orang Timor, Maluku, Ambon gitu ya. Nggak ada satupun orang yang tebak saya orang Jawa. Padahal saya kelahiran Salatiga Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kalau saya diajak bicara bahasa halus saya bisa ya. Mungkin karena dulunya ya orang tua saya itu kan migran kemana-mana ya, ke Sumatera, ke Lampung, ke Martapura, Sumatera Selatan gitu Bapak Ibu Saudara. Wajah saya ini wajah yang sudah terkontaminasi keadaan. Oke, puji Tuhan saya sudah laku, istri saya 1, 2 anak saya. Yang pertama sekarang sudah menyelesaikan untuk program profesi. Ya, dia kuliah di Poltekkes Kemenkes Surabaya, Bapak Ibu Saudara, dan ambil bagian bidan dan sudah selesai tinggal tunggu wisudanya saja. Anak yang kedua, puji Tuhan, ya Tuhan kasih tempat kuliah yang sangat dekat dengan rumah. Saya tinggal di Kosagra dan anak saya diterima di UPN. Jadi kalau jalan kaki aja bisa Bapak Ibu Saudara ya, enggak capek Bapak Ibu Saudara ya. Oke, saya melayani gembala sidang di salah satu gereja yang ada di Surabaya, Gereja Baptis, dan kemudian juga saya membantu ya di STI Surabaya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sedang ada dalam masa keterbukaan informasi. Dan di zaman keterbukaan informasi itu Bapak Ibu Saudara, salah satu yang menentukan keberhasilan, salah satu yang menentukan bagaimana kita punya jejaring, kita punya banyak relasi itu adalah komunikasi. Komunikasi itu merupakan jembatan antara hati dan pikiran manusia. Ya, orang nggak bisa baca hati, ya, orang nggak bisa baca pikiran. Tapi lewat perkataan Bapak Ibu Saudara, orang bisa tahu ya hatinya seperti apa, pikirannya seperti apa. Tidak aneh kalau kemudian kebenaran firman Tuhan, setiap kata yang keluar itu meluap dari hati, Bapak Ibu Saudara ya. Tanpa komunikasi, ya, setiap hubungan, baik hubungan pernikahan, hubungan persahabatan, atau pelayanan, itu bisa jadi renggang. Jadi komunikasi ini adalah sesuatu yang sangat penting Bapak Ibu Saudara. Komunikasi itu bisa dibilang napas dari setiap hubungan, ya. Karena tanpa komunikasi, kasih tidak bisa diungkapkan. Tanpa komunikasi, kebenaran tidak bisa disampaikan. Dan tanpa komunikasi, kehendak Allah itu sulit diwujudkan Bapak Ibu Saudara. Jadi dari sini kita tahu bahwa komunikasi itu adalah sesuatu yang sangat baik. Nah, berkenaan dengan itu Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan sampaikan kebenaran dengan tema komunikasi yang jujur dan terbuka. Kita akan lihat bersama-sama dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-32. Efesus 4 ayat 32. 4 ayat 25 maksud saya sampai 32. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekali lagi berdiri. Kita hormati kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca bersama-sama teks kebenaran firman Tuhan ini. Saya akan membaca ayat 25, Bapak Ibu Saudara 26 sampai selesai ayat 32 ya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia.
Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Oke, Bapak Ibu Saudara, Paulus menulis surat Efesus ini kepada orang-orang yang percaya yang baru keluar dari pola hidup yang kafir. Jadi mereka awalnya adalah orang-orang yang tinggal di Efesus ini, ya. Ini orang-orang yang urban, ya. Jadi urban. Jadi mereka tinggal ke tempat yang lebih menjanjikan seperti itu, dan mereka kemudian diajar ulang oleh Paulus bagaimana cara hidup yang baru di dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara. Dan di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 25 sampai 32 ini Paulus ingin menegaskan hidup baru di dalam Kristus itu bukan hanya tampak lewat tindakan, tapi mestinya terlihat juga dengan bagaimana cara kita berbicara, bagaimana cara kita berkomunikasi, ya, di antara sesama kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak hanya tindakan-tindakan kita, tapi cara bicara kita, intonasi yang ada, kemudian apa yang kita bicarakan, itu akan menandakan saya dan Bapak Ibu Saudara ini sudah diperbarui atau belum. Saya dan Bapak Ibu Saudara ini termasuk orang yang sudah lahir baru atau belum. Karena seringkali orang lahir baru itu hanya dilihat dari tampilan yang kelihatan mata, Bapak Ibu Saudara, ya. Mungkin dari dandanannya, mungkin rajin ke gereja, pelayanan. Tapi di sini penekanannya dari cara berbicara, ya, seperti itu. Paulus menggunakan kata kontras, manusia lama dan manusia baru. Apalagi kalau Bapak Ibu Saudara lihat judul perikopnya mulai dari ayat yang ke-17 itu, ya. Kalau kita lihat di sana sebenarnya judulnya adalah manusia baru. Berarti apa yang dikatakan dalam Efesus 4:25 sampai 32 berkenaan dengan komunikasi, berkenaan dengan berkata-kata, berkenaan dengan berbicara itu juga, ya, harus mencirikan perkataan, komunikasi orang-orang yang sudah diperbarui, yang diekspresikan dengan cara bicara. Nah, cara bicara manusia baru itu seperti apa? Ini yang menjadi perenungan kita, Bapak Ibu Saudara, ya. Oke, yang pertama kita dapatkan dari ayat yang ke-25, Bapak Ibu Saudara. Ayat 25 itu berkata begini, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi yang pertama, orang yang sudah lahir baru, dia ciptaan baru itu, hal yang paling diketahui dari setiap perkataannya adalah kata-katanya adalah kata-kata yang jujur. Kata-katanya, komunikasinya adalah komunikasi yang jujur, ya. Ya. Komunikasi yang jujur itu cara menyampaikan segala sesuatu itu harusnya sesuai dengan fakta. Ya. Tidak menambahi, tidak mengurangi. Berarti benar-benar otentik, didasarkan pada kesesuaian perkataan, pikiran, dan perbuatan. Jadi jujur itu tidak hanya kata-kata yang sesuai dengan fakta, tetapi juga ada keterbukaan, ada kesesuaian antara perkataan, pikiran, dan perbuatan, Bapak Ibu Saudara. Kebenaran firman Tuhan tadi katakan, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Saudara, kata dusta itu bukan hanya berarti ucapan-ucapan bohong. Bukan hanya berarti tipu-tipu, ya, tetapi segala bentuk ketidakbenaran, penipuan, tidak jujur, mengaburkan fakta, persepsi yang salah, ya. Ya, jadi persepsi yang kata-kata dusta ini tidak ada hubungannya sebenarnya dengan konsep teologis, tapi ini hubungannya dengan hal komunikasi. Ya, apakah yang kita sampaikan itu benar-benar fakta, benar-benar ini kejujuran, benar-benar ini hal-hal yang bukan tipu-tipuan seperti itu, dan ini benar-benar bukan persepsi yang salah. Karena ada banyak orang berkomunikasi itu, Bapak Ibu Saudara, itu hanya asumsi. Dia nggak lihat fakta,
Ya, dia nggak ngerti, dia bukan saksi, tapi dia ngomong dari kata orang. Apa kata orang? Dan ini seringkali yang disampaikan seakan-akan dia saksi dan ngerti betul. Dan dia bisa akhirnya lewat perkataannya itu bisa menuduh seseorang, menghakimi seseorang lewat hal-hal yang dia dengar tapi dia nggak ngerti sebenarnya itu seperti apa, Bapak Ibu Saudara. Ya, nah sedangkan kata benar itu adalah ucapan yang benar, ucapan yang jujur, yang tidak tersembunyi, yang tidak menipu. Jadi kebenaran yang dimaksud ini bukan kebenaran yang penekanannya kepada misalnya pengajaran-pengajaran utama di dalam kekristenan, tapi kebenaran ini adalah berkenaan dengan komunikasi kita terhadap sesama kita. Ya, jadi pada saat kita ngobrol, pada saat kita berkata-kata, apakah selama ini kata-kata kita ini adalah kata-kata yang benar atau tidak, sesuai fakta atau tidak, ya, yang kita ngerti betul seperti apa, atau kita hanya sekedar punya persepsi dan kemudian mengatakan itu. Itu Bapak Ibu Saudara. Jadi menuduh orang berani, tapi persepsi dia. Ya, nah ini kan sedang rame nih. Apakah benar nanti terbukti ijazah Pak Jokowi itu palsu atau enggak gitu. Apakah benar ini memang penelitian ilmiah? Apakah benar ini hanya sekedar permainan politik dan sebagainya? Ini yang akan kita lihat Bapak Ibu Saudara ya. Mulai akan disidangkan Bapak Ibu Saudara ya. Ya, jadi kata buanglah itu menandakan tindakan akhir ya. Tindakan yang sekali untuk kita menanggalkan apa yang dikatakan kebohongan, apa yang dikatakan tipu-tipu, apa yang dikatakan kita bicara hanya persepsi. Karena kita sadar bahwa dusta, ketidakbenaran, tipu-tipu, persepsi yang tidak sesuai dengan fakta itu cara hidup manusia lama. Amin? Amin? Paham ya Bapak Ibu Saudara ya? Kalau kita masih tipu-tipu, kita seringkali berasumsi tapi tuduh orang ya. Kita seringkali hakimi orang tanpa fakta kita sendiri tidak tahu. Berarti cara hidup kita itu tidak berubah dari manusia lama. Karena orang yang sudah manusia baru Bapak Ibu Saudara, dia harus meninggalkan yang namanya dusta. Dia harus meninggalkan ketidakbenaran. Dia harus meninggalkan tipu-tipu. Saya punya teman dulu, adik tingkat. Setiap dia ngomong, teman-teman saya ngomong, ya gak saya percaya, ini 50% salah, 50% benar. Itu yang paling bagus katanya. Ya, jadi kalau dia ngomong itu, kita hanya senyum-senyum. Ya, apalagi tuh ada ya supaya dianggap sudah dapat pacar. Ceritanya macam-macam Bapak Ibu Saudara ya. Ketemu orang barat lah, ya, janjian lah. Tapi ternyata enggak ada apa-apa, gitu ya. Nah, jangan sampai kemudian ini masih terjadi dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sebagai orang-orang yang sudah lahir baru. Amin. Sebagai orang-orang yang sudah percaya Yesus. Ya. Jadi di tengah-tengah keberadaan waktu itu di Efesus Bapak Ibu Saudara, dusta itu, ketidakbenaran itu menjadi satu budaya, menjadi pola hidup, menjadi gaya hidup Bapak Ibu Saudara. Orang Kristen ya, diarahkan oleh Paulus untuk dia punya satu perbedaan dengan orang yang ada di Efesus itu. Kalau mereka tipu-tipu, kalau mereka bohong-bohong, kalau mereka bicara tidak sesuai dengan fakta, jadi orang Kristen harus berubah. Ya, ini apalagi dia sedang bicara orang yang baru saja bertobat Bapak Ibu Saudara. Harus punya pola hidup yang berubah dan perubahan pola hidup dalam cara berbicara itu menunjukkan apakah dia benar-benar punya satu usaha keras untuk menjadi pengikut Kristus Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau tidak ada usaha untuk merubah pola hidup kita dalam hal ini, cara berbicara kita, cara kita berkata-kata, berarti kita itu enggak sungguh-sungguh ikut Yesus. Ya, sungguh-sungguh ikut Yesus itu tidak hanya diperlihatkan lewat doa. Sungguh-sungguh ikut Yesus itu tidak hanya diperlihatkan lewat ibadah. Sungguh-sungguh ikut Yesus itu tidak hanya diperlihatkan lewat pelayanan. Tapi sungguh-sungguh ikut Yesus juga diperlihatkan dalam hal kita berbicara satu dengan yang lain. Kita berkomunikasi satu dengan yang lain. Apakah benar-benar kita menjadi pribadi-pribadi ya yang sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara berubah dalam kata-kata kita. Kita sudah tinggalkan
ketidakbenaran, kita sudah tinggalkan tipu-tipu, kita sudah tinggalkan persepsi-persepsi yang kita tidak tahu dengan pasti seperti itu untuk menjadi dasar kita berbicara. Dan semua ini, Bapak Ibu Saudara, tadi dikatakan, berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama tubuh Kristus. Apalagi dalam komunitas kita, ya, dalam kehidupan sesama tubuh Kristus. Ya, sebenarnya sebagai sesama tubuh Kristus itu kan satu sama lain kan harusnya saling mengerti, satu sama lain harus saling peduli, dan kepedulian pengertian itu akan terbangun dengan adanya kejujuran dan keterbukaan, Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan sampai kita kemudian sesama tubuh Kristus tapi akal-akalan. Ya, maksud saya begini, ngomong tidak sesuai fakta dilebih-lebihkan. Supaya apa? Supaya dihormati. Ngomong tidak sesuai fakta, tapi kemudian ya agak diturunkan faktanya. Oh saya ini enggak punya kok. Supaya apa? Supaya dipedulikan, supaya dikasihani, supaya diberi. Gitu ya. Nah jangan sampai ini terjadi. Karena apa? Ketidakjujuran itu, ya, berbohong itu merusak kesatuan tubuh Kristus. Ada Bapak Ibu Saudara di sini yang suka dibohongi? Ada? Enggak suka pasti ya. Kalau Bapak Ibu Saudara misalnya ada beberapa orang itu kalau pernah dibohongi sekali langsung enggak percaya seumur hidup. Saya enggak tahu apakah Bapak Ibu Saudara ada yang seperti itu. Karena sekali dia bohong, ya ini memang modelnya ya, karakternya memang karakter bohong. Kalau sekali dia bohong itu, yang lain pasti dia bohong. Kemudian punya punya penilaian seperti itu. Jadi kebohongan itu seperti penyakit yang menyerang organ dalam satu tubuh, ya, yang akan merusak organ itu, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi seperti seorang dokter yang hanya bisa menolong pasien jika pasien itu berkata jujur tentang penyakitnya, ya. Demikian juga jemaat Tuhan, gereja Tuhan itu hanya bisa bertumbuh bila anggotanya saling jujur. Amin? Iya, mana ada. Terus kemudian pasien datang ke dokter, ya, dokternya tanya, apa yang dirasakan? Dokter kok kepo? Ditanyain malah dia bilang, dokter kok kepo? Enggak, saya mau tahu supaya nanti saya mau kasih obat, diagnosa saya tepat dan kasih obat yang tepat. Ya suka-suka saya enggak beritahu dokter kan juga enggak apa-apa. Ya enggak usah ke dokter kalau seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi maksudnya begini ya, kalau kita mau segala sesuatu itu akan beres, segala sesuatu itu akan indah, hubungan itu akan baik Bapak Ibu Saudara satu dengan yang lainnya, biarlah tidak ada dusta di antara kita. Amin. Amin. Oke, bukankah firman Tuhan itu berkata, ya? Ya, katakan ya. Tidak, katakan tidak. Selain itu dari? Iya. Bapak Ibu Saudara nggak mau kan dari si jahat kan? Nggak mau ya. Jadi maksudnya kebenaran firman Tuhan. Ini kan konsep filosofi orang Kristen. Orang Kristen itu ya dikenal banyak orang sebagai orang yang jujur. Mengapa banyak perusahaan-perusahaan juga ambil orang Kristen? Karena orang Kristen itu diajarkan jujur Bapak Ibu Saudara ya. Apalagi ada kebenaran firman Tuhan ya. Katakan iya kalau iya, tidak kalau tidak, selain itu dari si jahat. Nah konsep ini menjadi satu pola hidup, satu pemikiran dan akhirnya bisa menjadi gaya hidup orang Kristen. Sehingga orang Kristen itu menjadi orang yang dipercaya. Karena apa? Kejujurannya. Makanya Bapak Ibu Saudara jangan sampai akhirnya kita yang sudah ya diberikan satu label orang-orang yang tidak Kristen. Orang Kristen itu jujur, ternyata malah kita nggak jujur Bapak Ibu Saudara. Ya, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dusta, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan berita hoax, di tengah-tengah dunia yang banyak tipu-tipuan terjadi Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita mengikuti pola hidup itu. Ya, karena kita harus berbeda, tidak serupa dengan dunia ini. Amin, Bapak Ibu Saudara. Oke, ya jadi beranilah berkata jujur walaupun kadang-kadang berkata jujur itu ada resikonya Bapak Ibu Saudara ya. Iya, ada resikonya. Kadang-kadang membuat kita mungkin juga akan mengalami kalau anak-anak jujur dengan orang tua, dia salah jujur dimarahin pasti ya. Ya, dikurangi uang jajannya pasti. Nah kemudian kalau kita mungkin
kalau kita berkata jujur, mungkin seketika orang akan sedikit kecewa dengan kita. Tetapi setelah itu orang akan tahu seperti apa kita. Karena saya yakin setiap saya dan Bapak Ibu Saudara suka berkomunikasi dan suka bergaul dengan orang-orang yang jujur. Amin. Oke, hentikan kebiasaan untuk menutupi kebenaran demi untuk menjaga citra diri. Kejujuran itu pintu bagi pemulihan secara rohani. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, akan kita lihat di ayat 26 sampai 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ya, komunikasi yang pertama, perkataan orang percaya itu adalah perkataan yang jujur. Perkataan orang percaya itu adalah perkataan yang dikendalikan, terkendali. Bapak Ibu Saudara ya, lihat di ayat 26-27 tadi, komunikasi yang terkendali itu artinya bisa mengelola emosi. Pada saat kita berkata-kata, bisa jadi apa yang kita katakan itu enggak sesuai yang diingini, yang menjadi lawan bicara kita Bapak Ibu Saudara ya. Tapi biarlah kita itu bisa menjaga emosi ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah kemudian menggunakan menyampaikan pesan dengan tentang, legas, tanpa kompromi. Ya, minggu ini saya ngajar S2 Bapak Ibu Saudara. Nah S2 itu kan yang kuliah tidak semuanya memang dari latar belakang teologi ya, S1 teologi. Nah kadang-kadang ada yang kuliah itu dari latar belakang sekuler. Ya, kemarin itu ada yang ngomong gini, mengapa kok manusia itu bisa berdosa, tapi Yesus kok tidak bisa berdosa? Dia bilang, manusia itu bisa berdosa karena manusia itu dilahirkan dari sperma katanya dia. Ya, jadi karena Yesus tidak dilahirkan dari sperma, makanya dia tidak bisa berbuat dosa katanya dia. Terus saya terangkan dengan konsep teologi, enggak Pak, yang benar saya. Masalahnya gitu, ngotot orangnya Bapak Ibu Saudara. Sebagai dosen saya harus bisa kuasai diri, kalau enggak kan masalah ini Bapak Ibu Saudara ya. Nah kemudian baru setelah dia mulai, saya dengerin dulu dia ngomong, baru setelah dia dengerin ngomong, terus saya bilang gini, apalagi dia bilang gini, ya Tuhan memang suruh manusia itu beranak cucu dan penuhilah bumi. Tetapi Adam dan Hawa ya tidak taat. Ya, taatnya setelah dia jatuh ke dalam dosa. Makanya setelah jatuh ke dalam dosa, manusia itu baru Adam dan Hawa itu baru punya keturunan. Kemudian saya bilang, dari mana Bapak bisa tahu Adam dan Hawa tidak melakukan hubungan? Jadi Bapak Ibu Saudara, orang kalau sudah konyol maunya sendiri, kadang-kadang Bapak Ibu Saudara bisa saja itu menyulut yang namanya pertengkaran, menyulut yang namanya pertikaian. Nah, kita sebenarnya sebagai orang-orang yang lahir baru, kita harus paham betul. Ya, orang Jawa itu punya istilah, sing waras ngalah. Oke, amin? Iya, jadi pada waktu terjadi mungkin ya, kan firman Tuhan itu tidak katakan ya, bahwa setiap pembicaraan itu aman-aman saja, tidak ada masalah, tidak ada miskomunikasi. Pada waktu terjadi miskomunikasi, baik itu suami istri, baik itu anak orang tua, baik itu kita sesama dengan teman, Bapak Ibu Saudara, ingat dengan kata itu, sing waras ngalah Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Ya, sing waras ngalah itu artinya begini, jangan sampai apa yang kita sedang komunikasikan, perkataan itu justru akan menyulut permusuhan. Ya, kalau saya belajar pada waktu lawan bicara saya terjadi miskomunikasi, dia bicara keras, dia bicara cepat, saya diam sebentar, saya dengerin aja, ya, supaya saya bisa tahu maksud intinya itu apa. Ya, jadi yang dikatakan di sini Bapak Ibu Saudara dan apabila kamu menjadi marah, ya, bukan kata jangan marah, tapi apabila kamu menjadi marah. Karena sebenarnya kita tidak boleh marah-marah Bapak Ibu Saudara. Tapi ada suatu saat pasti kita marah, gitu kan? Jadi marah itu tidak dilarang, gitu ya. Tapi marah-marah itu yang dilarang. Karena kalau marah-marah ini apa-apa marah, gitu ya. Menanggapi segala sesuatu itu dengan marah, ya. Saudara ingat yang suka marah-marah, ya. Ada satu istilah, marah itu tanda tak mampu. Oke ya. Jadi orang marah itu biasanya satu, emosinya tersulut, dua, karena sudah hilang akalnya. Marahnya kemudian muncul. Supaya apa? Ya, dengan marah itu dia akan kemudian menekan lawan bicaranya dan lawan bicaranya itu akan kalah dengan dia.
Ini yang seringkali terjadi. Makanya jangan sering marah-marah ya Bapak Ibu Saudara. Tapi apabila kamu marah, ini menunjukkan pada saat kita berkomunikasi dengan orang lain itu bisa saja terjadi miskomunikasi. Ya. Nah, ini saatnya ya kita bisa menjadi pribadi orang yang sudah lahir baru supaya kita tidak tersulut, kita tidak menanggapi kemarahan orang itu. Jadi ya Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya marah ini tidak membawa saya dan Bapak Ibu Saudara jatuh ke dalam dosa. Ya. Dalam hal ini Bapak Ibu Saudara tidak melarang kemarahan tapi menekankan bagaimana mengendalikan kata-kata itu sehingga kita tidak jatuh ke dalam dosa. Karena di ayat yang ke-27 itu berkata begini, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Mengapa ini dikatakan oleh Paulus Bapak Ibu Saudara? Ya, jemaat Efesus itu kan jemaat yang rata-rata mereka itu tinggal di daerah-daerah pelabuhan. Karena Efesus ini menjadi pelabuhan internasional penghubung antara Asia dan Eropa Bapak Ibu Saudara. Jadi ini kota metropolitan, kota yang kemudian sangat bebas sekali ya. Yang namanya moral itu tidak diperhatikan di situ, apalagi di situ itu ada penyembahan dewa Artemis, dewa kesuburan itu Bapak Ibu Saudara, dan dalam penyembahan di kuil-kuil itu ada yang namanya pelacur bakti ya Bapak itu ya. Nah jadi mereka kalau misalnya minta berkat dari Dewi Artemis ini harus berhubungan dengan pelacur-pelacur ini. Kalau tidak berhubungan, tidak pakai ritual itu, Dewi Artemis tidak akan memberkati mereka Bapak Ibu Saudara. Jadi Efesus ini menjadi kota yang penuh dengan ya penyimpangan moral dan kota yang penuh dengan masyarakatnya itu sukanya marah-marah, ngomongnya kasar satu dengan yang lain, dan sukanya tadi seperti di awal sukanya tipu-tipu Bapak Ibu Saudara. Nah jangan sampai itu juga terjadi buat orang yang sudah menjadi ciptaan baru, yang sudah mengikut Kristus. Makanya dia bilang ya, Paulus bilang ya, kamu boleh marah ya, tapi jangan sampai kemarahanmu itu mengakibatkan jatuh ke dalam dosa. Kenapa? Kemarahan itu ya di sini dikatakan janganlah matahari terbenam. Janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ya, jadi kalau marahnya pagi nggak boleh sampai sore gitu ya. Betul ya, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau malah marahnya malam, nunggu sampai besok malam gitu. Enggak kan? Maksudnya itu begini, kalau marah itu jangan lama-lama Bapak Ibu Saudara. Ya, biasakan kita itu tidak hanya pakai perasaan, tapi kadang-kadang pakailah logika berpikir. Karena kalau marahan itu terjadi, ya hubungan renggang itu terjadi, itu tidak akan membawa dampak yang baik. Suami istri misalnya marahan, ya sehari gitu ya sehari diteruskan sampai seminggu, itu enggak enak sih ya. Ya, mungkin nanti kalau istrinya mau kemana gitu kasih tulisan kan sama dia kan. Suaminya bangun ada tulisan, sorry Pak, hari ini aku pergi seharian, masak sendiri. Suaminya juga, besok gantian dia pergi duluan. Sorry mah, aku pergi ya, kalau butuh uang belanja cari saya di mana saya ada. Ini kan masalah Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kemarahan itu terjadi dan itu diterus-teruskan Bapak Ibu Saudara, kemarahan itu kalau diteruskan biasanya jadi sakit hati. Sakit hati kalau diteruskan jadi dendam Bapak Ibu Saudara. Ya, dan kalau sudah dendam berarti iblis itu sudah bekerja di dalamnya. Ya, orang yang marah ya terus berkelanjutan itu dia membuka celah, dia membuka pijakan untuk iblis itu masuk, iblis itu ikut bekerja, ngobong-ngobongi dia. Bapak Ibu Saudara tahu kan dulu waktu kita kecil, kalau misalnya ada anak yang mau berkelahi, saya enggak tahu. Dulu Bapak Ibu Saudara pernah lihat itu enggak? Biasanya temennya ngipasi. Ayo, tonyonan. Jadi iblis itu bisa bekerja, dia memprovokasi kita Bapak Ibu Saudara, supaya kita itu meneruskan apa yang menjadi niat hati kita. Karena orang kalau lagi marah, emosi Bapak Ibu Saudara, biasanya kalau sudah kemudian emosinya itu sudah dikompori sama iblis, biasanya hal-hal yang dia pikirkan itu hal-hal yang jelek Bapak Ibu Saudara. Makanya jangan sampai di tengah-tengah miskomunikasi yang ada itu, tapi kita kemudian tidak cepat mengendalikan diri dan tidak cepat menyelesaikan amarah. Ya, saya bersyukur saya punya
saya pribadi orang yang nggak tahan lama kalau marah, Bapak Ibu Saudara ya. Saya marahan sama istri gitu, jarak 5-10 menit saya jadi sadar. Iya, ngopo aku ngono ya. Biasanya saya pertama yang minta maaf dulu sama istri, gitu ya. Tapi kalau istri saya masih sulit memaafkan, saya sudah tahu titik kelemahannya. Ya, istri saya itu bukan orang yang suka ungkapan cinta dengan bunga bang, bunga mawar, nggak suka dia, nggak suka. Dia tidak ungkapan cinta yang dengan waktu yang harus bersama dengan dia. Tapi ungkapan cinta kepada istri saya itu yang penting saya bantu pekerjaannya. Ya, jadi kalau dia marah masih bisa saya ngomong, masih gitu ya, gampang ya. Pagi-pagi nyapu depan, ngepel, bantu cuci baju, selesai biasanya. Pak, makanannya sudah matang, selesai berarti. Jadi saya tahu kelemahan istri saya. Jadi Bapak Ibu Saudara maksudnya begini ya. Jangan sampai marah itu berlama-lama, jangan sampai marah itu berkepanjangan. Saya pernah menyelesaikan masalah antara suami istri dari jam 5 sore sampai jam 10 malam. Ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara mikir, apa saja yang diomongin gitu ya. Yang ngomong mereka Bapak Ibu Saudara. Saya enggak begitu banyak nasihat. Wah, jadi saling menyalahkan satu dengan yang lain. Suaminya juga, Bapak tahu, selama ini saya jarang ke gereja. Penyebabnya itu cuma satu Pak, ada iblis yang selalu menghalangi saya Pak. Saya sudah mau Pak, sudah pakai baju, saya benar-benar sudah mau mendatangi kendaraan. Tapi ada iblis yang menghalangi saya. Bapak tahu iblisnya siapa? Dia itu iblisnya. istrinya nggak terima balik kata Bapak Ibu Saudara. Dari marah-marah, kemudian saya nangis, mereka mulai diam, terus saya mulai katakan, Bapak Ibu ini teladan loh buat anak-anak. Jadi kalau Bapak Ibu seperti ini terus, anak-anak Bapak Ibu sendiri nggak jauh dari Bapak Ibu, mulai nangis mereka. Terus kemudian mulai saya tumpangkan tangan mereka, aduh berpelukan kayak film itu loh. Teletubbies itu ya. Mereka berpelukan, terus kemudian saya doakan, selesai baru saya pulang Bapak Ibu Saudara. 5 jam Bapak Ibu Saudara. Sampai jauh malam. Nah Bapak Ibu Saudara, makanya Bapak Ibu Saudara kalau ada perbedaan pendapat ya, kita harusnya belajar untuk bisa kendalikan diri, belajar untuk tidak berlama-lama dalam marah Bapak Ibu Saudara. Karena itu ciri manusia baru. Manusia baru itu ya pada saat terjadi miskomunikasi, dia cepat sadar kalau itu tidak menjadi sesuatu yang berguna, dia cepat bisa selesaikan. Ya, cepat bisa mengalami konsolidasi lagi ya. Bisa bisa rujuk kembali Bapak Ibu Saudara ya. Jadi belajarlah untuk menyelesaikan konflik itu ya dengan tidak lama, belajarlah juga menunda respon emosi ya. Bisa belajar enggak? Misalnya suami istri, kalau istrinya lagi tegang, ngomong banyak, diam aja suaminya gitu ya. Jangan ngomong, waduh enggak selesai-selesai itu Bapak Ibu Saudara ya. Itu ya. Kemarahannya dikelola dengan kasih akan menjadi alat pertumbuhan, bukan kehancuran ya. Oke, yang selanjutnya 29:30 itu komunikasi yang membangun ya. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan dengan baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang berkurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Oke, komunikasi yang membangun itu maksudnya komunikasi yang benar-benar dalam komunikasi itu mendatangkan satu manfaat bagi orang yang kita ajak bicara Bapak Ibu Saudara ya. Memperkuat hubungan, pemahaman, bisa memperkuat kolaborasi dan menggunakan bahasa yang jelas, sopan dan empati. Pernyataan begini, janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan baik. Perkataan kotor itu maksudnya apa? Perkataan kotor itu perkataan yang merusak. Ya, perkataan yang merusak itu seperti apa? Fitnah, gosip, rumor, ya, pernyataan-pernyataan yang merusak nama baik, sindiran atau ejekan yang menjatuhkan, yang membuat orang jadi malu, yang membuat orang jadi tersinggung, yang membuat orang itu jadi rendah diri seperti itu. Terus kemudian kata-kata kasar yang melukai, ucapan yang marah, yang meledak-ledak, itu juga masuk dalam kategori perkataan kotor. Kemudian humor yang merendahkan. Ya, guyonan tapi merendahkan, ngenyek gitu loh. Menjatuhkan seperti itu ya, mengejek dan kemudian memalukan. Nah,
Sedangkan perkataan baik itu adalah perkataan yang membangun, perkataan yang mendatangkan manfaat yang secara nyata bagi orang yang mendengarnya. Kata-kata yang membangun, kata-kata yang memulihkan, kata-kata yang memperkuat, ya, kata-kata yang memberi hikmat, kata-kata yang bisa mengembangkan kehidupan rohani orang lain, dan kata-kata yang bisa menyalurkan kasih karunia. Ya, karena kita ini bisa percaya oleh karena anugerah Allah, kita diampuni oleh karena kasih Allah yang diberikan kepada kita. Nah, kita menyatakan kata-kata itu, ya, dan di dalam kata-kata itu ada saluran kasih yang diberikan kepada orang lain. Kata-kata baik adalah kata-kata yang secara aktif menghasilkan pertumbuhan yang baik dan hubungan yang baik dengan orang lain, Bapak Ibu Saudara. Makanya di situ dikatakan, ya, janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu. Ya. Jadi perkataan kotor itu dikontraskan dengan perkataan yang baik. Ya. Karena tujuan komunikasi, tujuan orang Kristen, orang yang sudah lahir berkata-kata itu adalah menyatakan kasih karunia. Ya, menyatakan kebaikan Allah dan kemudian kebaikan Allah yang kita terima itu dan menyatakan kebaikan kita kepada orang lain. Jadi komunikasi orang percaya itu harus menjadi saluran kasih karunia dan bukan sumber luka batin. Selama ini bagaimana? Buat saya dan Bapak Ibu Saudara. Apakah pada saat kita berkata-kata itu membuat orang bersemangat, membuat orang itu menjadi bertumbuh imannya, membuat orang itu menjadi terbangun, ya, terbangun, termotivasi dengan perkataan kita, atau seringkali perkataan kita itu membuat orang itu jadi rendah diri, menjadi putus asa, menjadi kemudian tidak punya semangat di dalam kehidupannya. Karena apa? Ya, di ayat 30 itu ada pernyataan begini. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ini berhubungan dengan perkataan, Bapak Ibu Saudara. Jangan-jangan perkataan kita yang tidak membangun, perkataan kita yang tidak memberkati orang lain, perkataan kita yang tidak menolong orang lain bertumbuh itu. Nah, kalau perkataan itu justru melemahkan, perkataan itu menakut-nakuti, perkataan itu membuat dia sakit hati, berarti kita sedang menyukakan Roh Kudus. Ya, karena Roh Kudus itu tidak suka dengan dosa. Dia kudus. Ya, jadi hati-hati juga karena kekudusan itu tidak hanya berbicara masalah apa yang kita lakukan berkenaan dengan tindakan-tindakan kita, tapi juga berkenaan dengan mulut kita. Berarti kalau Roh Kudus itu didukakan, maka Roh Kudus itu tidak akan menyertai dan berkenan atas apa yang kita lakukan. Ya, Alkitab katakan Roh Kudus padam. Bukan berarti Roh Kudus padam itu Roh Kudusnya mati. Waduh, Allah kok bisa mati? Ya kan masalah itu ya Bapak Ibu Saudara ya. Roh Kudus padam itu artinya Roh Kudus itu tidak akan memberikan kuasa, tidak akan menyertai, tidak akan berkenan pada saat kita melakukan dosa. Ya, karena Roh Kudus itu kudus, yang kita lakukan itu bertolak belakang dengan maunya Roh Kudus. Ya, jadi kan nggak mungkin, misalnya ya Bapak Ibu Saudara ini lagi taruhan gitu ya. Dalam nama Yesus berhasil. Suka enggak sih Roh Kudus diajak taruhan untuk main uang dan sebagainya? Bisa enggak Bapak Ibu Saudara? Ya, enggak bisa sebenarnya Bu Gembala ya. Tapi orang-orang katakan bisa katanya Bu. Ya, kan mereka coba-coba Bu. Dalam nama Yesus berhasil. Begitu berhasil, saya ditolong oleh Roh Kudus. Masalah Bapak Ibu Saudara ya. Terus Bapak Ibu, sekarang sudah enggak ada togel ya. Tapi kalau di desa-desa kok masih ada ya Pak ya? Iya, di desa saya Blitar itu masih ada togel loh. Enggak tahu kalau di kota enggak ada kenal lagi togel ya? Enggak, hah? Masih? Yang bilang masih tapi enggak main kan? Iya, Bapak Ibu Saudara jangan sampai saya mimpi ya, saya mimpi atau Bapak Ibu Saudara catat semua ayat yang saya sampaikan. Terus dirames. Dirames, besoknya begitu berhasil kesaksian di gereja. Bapak Ibu Saudara karena saya rajin mencatat ayat dan saya rames, ya, saya gol, ya, dapat kepalanya. Itu masalah, ya. Terus kemudian bilang, ini karena Roh Kudus menolong saya. Roh Kudus nggak akan tolong perkara-perkara yang tidak berkenan Bapak Ibu Saudara. Jadi pada saat kita melakukan sesuatu yang tidak baik, Roh Kudus mesti berduka. Roh Kudus sedih. Dan Roh Kudus tidak akan memberikan kesuksesan buat kita. Nah makanya Bapak Ibu Saudara, belajarlah mengucapkan kata-kata yang membangun bagi orang lain. Ya, cermati kalau misalnya kita mau bicara dengan orang lain, apakah kata-kata saya ini kata-kata yang akan memberikan sukacita buat dia, membangun dia, dan kemudian mengembangkan dia.
Itu seperti itu. Ya, kalau tidak, ya enggak usah berkata-kata. Makanya satu tip saya, kalau saya itu marah, ya sorry, kalau saya itu lagi punya banyak masalah di rumah itu, saya banyak diem Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Orang kalau banyak masalah itu biasanya, kalau ngomong, ya bicaranya pedes, gitu ya. Ya daripada saya nanti banyak menyakiti orang, saya banyak diem saya. Ya paling, ya tidak gitu ya, saya amat dengan anak istri saya. Dan anak istri saya tahu betul, ini papa kakek beban ya. Ya kalau komputer itu sudah mulai ngeheng gitu ya. Nah daripada terlalu banyak berkata-kata, lebih baik saya banyak diem. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, komunikasi yang seperti apa yang harus ditunjukkan sebagai orang percaya? Ayat 31, 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Komunikasi yang dipenuhi oleh kasih. Komunikasi yang didasari oleh kasih. Komunikasi yang didasari dan dipenuhi oleh kasih adalah komunikasi yang didasari oleh cinta, saling menghargai, ya, kemudian ada kepedulian di dalamnya, serta bertujuan untuk membangun hubungan yang harmonis. Ya, nah segala kepahitan, kegeraman, ya ayat itu tadi hendaklah dibuang. Ini merupakan tindakan yang tegas. Ya, segala hal yang tidak baik di ayat 31 itu, ya ada kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah itu harus dibuang. Itu harus lakukan satu tindakan tegas. Kalau saya ini orang percaya, saya orang yang lahir baru, saya nggak boleh terbiasa seperti itu lagi. Seperti yang dibiasakan oleh orang-orang yang ada di Efesus, Bapak Ibu Saudara. Jadi mereka itu ya saling saling gertak satu sama lain. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara pernah tinggal di Sumatera, nah Sumatera itu ada satu suku yang sukanya itu gertak ya. Jadi kalau misalnya dia pengen sesuatu digertak gitu ya. Ngomongin orang down terus kemudian dia akan diperalat orang itu ya. Terus kemudian mereka juga tidak punya satu kebiasaan yang baik. Misalnya ada temennya nih yang sedang berkelahi ya gitu ya. Mereka yang datang misalnya berlima. Mereka nggak tahu masalah yang tiba-tiba ikut ngeroyok Bapak Ibu Saudara. Ini yang terjadi ya. Makanya dulu saya pernah bertikai itu, saya nggak berani pulang. Ya, karena kan harus melewati sungai, ada jembatannya. Lah mereka ada sekitar 15 orang di situ. Saya nggak pulang dari kelas Bapak Ibu Saudara ya. Waktu saya SMA di Sumatera itu. Ya, kemudian ada pernyataan harusnya itu dibuang, diganti dengan apa? Saling mengampuni. Ya, karena apa? Saling mengampuni ini sebenarnya dari kata karis, kasih karunia, saling memberikan kasih karunia, memberi kasih karunia artinya mengampuni pada saat orang salah, menahan diri untuk tidak cepat marah, tidak mudah cepat tersinggung dan bereaksi keras ketika orang itu tidak memenuhi harapan kita. Ya, itu seperti itu. Jadi ayat 32 itu betul-betul dengan dasar teologis seperti Allah telah mengampuni kita. Kalau Tuhan sudah mengampuni kita, dosa kita itu banyak banget sama Tuhan. Ya. Kalau kita berusaha untuk membayar dosa kita nggak akan terbayar sampai berapa lama pun kita hidup di dunia ini kita nggak bisa bayar dosa kita dengan Tuhan. Ya, tapi Tuhan dengan kasihnya dia rela mati, gantikan kita di atas kayu salib itu Bapak Ibu Saudara. Semua demi supaya dosa kita itu diampuni oleh Allah. Bapak Ibu Saudara. Nah, karena dosa kita itu sudah diampuni oleh Allah dan semua itu karena anugerah, bukan karena usaha kita, harusnya kita sadar diri. Orang yang sudah mendapat kasih karunia besar, mendapat kasih karunia yang begitu banyak, mestinya sadar diri juga bisa mengampuni orang lain. Jangan seperti ilustrasi yang ada di Alkitab, ya. Dia diampuni oleh raja, tapi temannya yang hutang sedikit saja, dia tidak ampuni, dia masukkan ke dalam penjara. Ya, jadilah orang-orang yang tahu diri Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ini orang-orang yang sudah diampuni dengan begitu besar dosa yang kita sudah perbuat. Mestinya kalau ada orang lain yang bersalah dengan kita, jangan jadikan diri kita itu Tuhan. Yang kemudian menghakimi orang itu tidak mau mengampuni orang itu. Wong Tuhan saja mengampuni kita. Nah, makanya kalau kita bersikap seperti itu adalah sikap yang sangat keliru Bapak Ibu Saudara. Komunikasi yang penuh kasih itu bersumber dari pengalaman menerima kasih Allah. Pengampunan adalah inti dari komunikasi Kristen. Karena apa? Setiap kita yang berhubungan, teman sedekat apapun, sekarib apapun, sesolmet apapun, suatu saat pasti ada masalah. Ya, dan seringkali
Pada saat tidak menyadari, untuk saling menyadari, untuk saling mengampuni satu dengan yang lain, pasti akan putus hubungan itu. Padahal dulu dekat, ya, dulu dekatnya setengah mati, gitu ya. Tapi akan terjadi kalau tidak saling mengampuni, bisa putus hubungan itu, Bapak Ibu Saudara, ya. Tapi makanya Bapak Ibu Saudara, untuk bisa kita terjalin terus satu hubungan, miskomunikasi itu bisa terselesaikan kalau ada pengampunan di antara kita. Kalau salah satu di antara kita memang berbuat salah, Bapak Ibu Saudara. Komunikasi yang penuh kasih adalah lahir dari hati yang sudah diampuni. Jadi kalau kita itu adalah orang-orang yang beres, orang-orang yang di dalam diri kita itu penuh dengan kasih, orang-orang yang benar-benar punya kasih kepada Allah itu benar-benar luar biasa, maka orang yang bisa mengasihi Allah dengan benar pasti bisa mengasihi sesamanya dengan benar. Amin. Ya, firman Tuhan katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita tidak mengasihi sesama orang lain, berarti kita tidak mengasihi diri kita sendiri. Kalau kita tidak mengampuni orang lain, ya jangan harap orang lain juga bisa mengampuni kita, gitu kan? Gitu ya. Makanya hidup itu tak bertuai, Bapak Ibu Saudara. Makanya belajar untuk bisa menyatakan kasih itu kepada orang lain. Komunikasi yang didasari oleh kasih adalah komunikasi yang bisa mengerti, memahami orang lain, dan akhirnya bisa terus menjalin hubungan itu semakin baik. Ya, 4 hal yang kita pelajari bersama-sama Bapak Ibu Saudara berkenaan dengan bagaimana cara berkomunikasi kita sebagai orang-orang yang lahir baru. Yang pertama, komunikasi dengan jujur, komunikasi yang bisa mengendalikan diri, komunikasi yang bisa dalam setiap komunikasi itu ada kata-kata membangun, dan komunikasi yang didasarkan oleh kasih. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati saya dan Bapak Ibu Saudara, mengubahkan saya dan Bapak Ibu Saudara bahwa pada saat kita berbicara pun, berkomunikasi pun, kita berbeda dari orang yang belum percaya. Amin. Amin. Saya dan Bapak Ibu Saudara itu saksi. Saya dan Bapak Ibu Saudara itu garam dan terang. Garam itu berarti harus memberi pengaruh. Terang itu harus menunjukkan hal yang baik kepada dunia ini Bapak Ibu Saudara. Amin.